Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'il anbiya'il mursalin sahabati wa tabi'in syuhada'i shalihin wal ulama min sanin jami'in muqarrabin khususan Syekh Azhar Nazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasi wong apa ilmu ma yaqau, apa ilmu ma ngawruhi barang yaqau kang tumiba apa ma lahu maring wong ya qadri ma yuaddi kelawan sekirane barang kang nekaaken bihi kelawan ma al wajiba ing perkara wajib li'anna ma yutawassalu krana setune barang yutawassalu kang den gawe lantaran bihi kelawan ma ila iqamatil fardhi maring jenengaken perkara fardu yakunu mongko ana apa ma fardhon iku fardu. Jadi kita semua muslim itu wajib mengetahui ilmunya sesuatu yang kita lakukan. Hal-hal yang kita lakukan itu kita harus mengetahui ilmunya. Karena sesuatu yang mempunyai hukum fardu atau wajib, maka mengetahui ilmunya sesuatu itu juga merupakan kewajiban. Contohnya sholat itu wajib, fardu ain. Mengetahui, mempelajari ilmu tentang sholat itu juga wajib. Wama yutawassalu, wama yang barang yutawassalu kang den gawe lantaran bi kelawan ma ila iqamatil wajibi maring jenengaken perkara wajib yakunu mongko ana apa ma wajiban iku wajib. Jadi untuk mendirikan atau mengerjakan sesuatu hal-hal yang bersifat wajib, yang berhukumnya wajib, maka mengetahui, mempelajari ilmunya itu juga wajib. Seperti sholat tadi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono sholat bisaumi yang dalam puasa. Begitu pula puasa. Mengetahui ilmunya puasa juga wajib. Mempelajari ilmunya puasa juga wajib. Sebab kalau kita tidak mempelajari ilmunya, maka puasa kita tidak sah karena tidak tahu hukum-hukumnya, tidak tahu kaifiahnya tentang puasa. Wa zakati lan zakat, begitu juga ilmunya zakat. Ini juga wajib kita pelajari. Ingkana lamun ana iku lahu keduwe wong apa malun bondo utawa arta. Kalau sudah wajib zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Mengetahui, mempelajari ilmunya zakat itu juga wajib. Wal haji, dan haji begitu juga haji.
In wajaba lamun wajib alaihi ngatasi wong. Kalau orang itu sudah berkewajiban haji, maka mempelajari manasik haji itu juga wajib supaya hajinya diterima, supaya hajinya sah. Kalau tidak mengetahui ilmunya haji, maka hajinya bisa tidak sah atau tidak mabrur, tidak diterima. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono poso, zakat, salat, haji fil buyu'i ing dalem dagangan. Dodol tinuku, mengetahui ilmunya, mempelajari ilmunya, berjualan itu juga wajib supaya jualan kita sah. Kalau kita tidak mempelajari ilmunya, maka jualan kita bisa tercampur dengan hal-hal yang tidak baik atau tercampur dengan hal-hal yang haram. Ingkana lamun ono sapa wong ya tajiru iku dagang sapa wong. Kalau dia itu pekerjaannya dagang, mempelajari ilmunya dagang, itu juga wajib supaya tahu halal haram. Kila dan ucapaken li Muhammad ibn al-Hasani maring Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Rahimah muga-muga rahmati sahu ing Muhammad bin Hasan sapa Allah ta'ala. Ala tusannifu ana ta mboten nganggit panjenengan kitaban ing kitab. Mbok jenengan iku nganggit kitab, ngarang kitab fi zuhud ing dalem zuhud, ing dalem bab zuhud. Qala dawuh sapa Muhammad bin Hasan sonaftu ngarang ingsun, nganggit ingsun kitaban ing kitabil buyu ing dalem dagangan. Yani ngersakaken sapa musannaf. Sing dikersakno apa sing diarani zuhud iku azaitu tawi zuhud maniku wong. Ya takharraju kang reksa sapa man anis subuhat saking perkara subhat. Perkara subhat perkara sing ora jelas halal harame. Wal makruhati lan perkara-perkara makruh. Wa tijarati ing dalem dagangan. Perkara makruh itu ya kalau menurut hukum makruh dijalankan tidak apa-apa, ditinggal oleh ganjaran. Nah, itu hukum makruh. Tapi ya kalau kita bisa meninggalkan yang makruh itu ya sudah lebih baik. Di samping haram kita jauhi, makruh itu kalau bisa juga dijauhi. Kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang kinutur kabeh mengkono-mengkono wajib fi sairul muamalat ing dalem sekarine pira-pira penggawean nyambut gawe wal khirafi lan ya nyambut gawe. Kabeh penggawean-penggawean pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu memerlukan ilmu, memerlukan hukum-hukum, ada hukum haramnya, ada hukum halalnya, maka mengetahui ilmunya itu semuanya adalah menjadi wajib. Wa kullu man uta sakabehane wong, wa kullu man uta saben-saben wong istaghala kang ketungkul sapa man bisaen kelawan suwiji-wiji. Minha saking penggawean sapa sing penggaweane mendina ketungkul karo penggawean yuftaradu iku den wajibaken alaihi ngatasing wong apa ilmu takharruji ngilmoni apa ilmune ngreksa penggawean anil harami saking haram. Jadi kita menjaga diri yang bekerja ini jangan sampai pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang hasilnya haram fi ing dalem suwiji-wiji. Wa kadzalika kana kaya mengkono-mengkono den wajibaken yuftaradu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono
kang tinutur yuktaradu iku den wajibaken alaihi ngatasé wong apa ilmu ahwalil qalbi, ngilmoni tingkahe ati, ngilmoni tingkahe ati. Ati itu ya diilmoni. Hati itu juga harus diketahui ilmunya, ngrekso hati. Karena penggaweane ati iki nang kalbu, nang jero keyakinan-keyakinan kita tidak tahu karena di dalam hati. Nah, itu juga ada tingkai hati ya kita kudu diroi, kerenteke hati. Yang tahu siapa dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Bayane tingkai hati kaya minat tawakuli saking tawakal. Kaya tawakal iki bagian penggaweane ati, tawakal. Pasrah nggone Gusti Allah. Tapi pasrah itu bukan begitu tidak berusaha langsung pasrah terhadap Allah apa anane pasrah bongkoan, bukan. Tapi pasrah setelah kita berusaha. Misalnya jadi orang bodoh terus takdir Gusti Allah bodoh meneng ae ora berusaha. Takdire misalnya kita tidak tahu ditakdir apakah kita ditakdir menjadi orang bodoh, apakah orang pandai, ditakdir orang kaya, apa orang miskin, kita kan tidak tahu. Catatan kita itu rahasia ilahi. Maka kita harus berusaha. Nah, setelah berusaha, tawakal, pasrah. Jadi setelah berusaha baru tawakal. Belum berusaha kok sudah pasrah. Itu namanya putus asa. Wal inabati lan bali ing Allah, kita semuanya akan istirja, kita akan bali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wal khasyati lan wedi ing Allah, wedi marang Gusti Allah. Ate lapo-lapo eling Gusti Allah. Mergo Gusti Allah yang Maha mengetahui. Ndi ae kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat ya kita takut kepada Allah. Mau berbuat curang kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah maka kita akan selamat. Waridho lan ridho iku nrimo apa pandume Gusti Allah. Waridho lan ridho. Jadi menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang qada qadari Allah. Wa inna mongko setuhune ilmu waqiun iku tumiba apa ilmu fi jamil ahwal ing dalem pira-pira sekabehane tingkah. Waqiun iku tumiba fi jamil ahwal ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Jadi ilmu itu menempati atau setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu pasti ada ilmunya. Semuanya pekerjaan yang kita lakukan itu ada ilmunya. Maka sebuah hadis dari Rasulullah itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Itu hadis makalah itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Oh bukan namanya, setiap perbuatan itu ada ilmunya. Jadi setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya itu ada
ilmunya. Pekerjaan apa saja kalau tidak diilmuni ya tidak jalan. Semua pekerjaan itu juga ada ilmunya. Ada ilmu pertanian, kamu tani juga ada ilmunya. Kamu dagang ada ilmunya, kamu beternak juga ada ilmunya, kamu apa saja mesti ada ilmunya. Selanjutnya wasarobul ilmi utawi mulyane ilmu. Wasarobul ilmi utawi mulyane ilmu layak faiku rasamar ala hadin ing atase wong suwiji. Idhuha krana utawi ilmu al mukhtasu iku den khususaken, al mukhtasu iku den tetepaken dan tertamtokaken dan khususaken bil insaniyati kelawan bangsa manusa. Ilmu iku ditetepno diwehno kanggone manungsa, dikhususno kanggo manungsa. Liana jami'al khisali karena sedunia sakabehane perkara siwal ilmi sakliyane ilmu yastariku iku kang nggoni fihi ing dalem perkara al insanu sapa manungsa wasairul hayawanati lan sakabehane hayawan. Jadi sakabehane hal-hal, semua hal-hal itu selain ilmu, ilmu itu untuk manusia. Nah, hal-hal yang tidak setiap manusia itu harus mempelajari ilmunya ya. Jadi sifat-sifat yang ada di dalam yang dimaksud jadi ilmu itu jelas tidak samar lagi bagi setiap orang, karena ilmu itu merupakan pemberian Tuhan yang khusus diberikan kepada al-mukhtasu bil insaniyati, khusus diberikan kepada bangsa manusia. Adapun semua sifat selain ilmu, baik manusia ataupun hewan, masing-masing mempunyai sifat-sifat selain ilmu. Itu hewan juga punya. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yastadiku fiha al insan wasairul hayawanati. Jadi semua hewan-hewan juga mempunyai sifat-sifat. Sifat apa ya? Sifat seperti nafsu, seperti berani, itu juga hewan punya. Tapi ilmu tidak punya hewan itu. Kalau ada hewan bisa membuat sarang burung, misalnya burung manyar itu sarangnya seperti itu. Mungkin manusia membuat tidak bisa. Tapi burung manyar itu membuat ilmu membuat sarang bukan karena dia punya ilmu, tapi karena dia punya naluri. Sehingga binatang itu mulai zaman dulu sampai kapanpun ya tetap seperti itu. Binatang di mana saja berada, susuwe manuk manyar itu ya kaya ngono. Nanggone Amerika kana ya susuwe ya ngono, nang Indonesia ya ngono. Itu namanya naluri, bukan ilmu. Tapi ilmu itu hanya diberikan kepada
bangsa manusia bil insaniyah. Wasairul hayawan itu lan sekabehane hayawan kasajaati kaya sombong, kasajaati kaya sombong. Hayawan itu duwe sifat sombong, menungso ya duwe sifat sombong. Tapi hayawan tidak punya ilmu. Wal jur'ati lan kendel. Jadi wal jur'ati lan kendel, sifat kendel, tidak penakut. Wal kuwati lan kekuatan. Manusia juga punya kekuatan, hewan juga punya kekuatan. Wal judi lan loman. Loman arti kepada temannya. Wasafaqati lan kasih sayang. Nah, sifat-sifat wa ghairiya lan liyane kabeh. Sifat-sifat seperti itu dimiliki oleh hewan, selain manusia juga punya. Tetapi ilmu pengetahuan itu hanya diberikan kepada manusia. Wa ghairiya lan liyane kabeh siwal ilmi liyane ilmu. Wa bihi lan kelawan ilmu adharallahu ta'ala adharakum lahiraken mertelaken sapa Allah taala fadla adama ing keutamaane Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati ing atase dibanding karo malaikat. Jadi keutamaane Adam menungso itu luwih utama menungso. Kalau sudah manusia itu derajatnya ngungkuli malaikat. Sebab apa? Sebab manusia diberikan ilmu, manusia diberikan akal, manusia diberikan nafsu. Sedangkan malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Sehingga kalau manusia itu dapat mengendalikan nafsunya, akalnya mengalahkan nafsunya, maka manusia itu derajatnya melebihi derajat malaikat. Sehingga Allah mengutamakan atau melebihkan Nabi Adam daripada malaikat. Wa amara lan perintah sapa Allahum ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam malaikat manut, karena malaikat itu tidak pernah tidak pernah menolak perintahnya Allah. Malaikat itu selalu taat kepada Allah, disuruh sujud ya sujud, suruh ruku ya ruku, disuruh apa saja malaikat itu tidak pernah menolak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun wiladun sidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kita itu harus menjaga diri dari api neraka, keluarga kita jagan dari api neraka, karena di dalam neraka itu alaiha malaikatun widadun, nggone neraka iku ana malaikat sing menakutkan, sidadun banget. Jadi banget menakutkan. Semua orang pasti takut. Sapa sing njaga neraka malaikat Malik itu wajahnya yang menakutkan bagi orang yang masuk neraka. Jadi dalam neraka itu ada malaikat yang wajahnya menakutkan. Ini kita disuruh menjaga jangan sampai kita dan keluarga kita, badan kita dan keluarga kita dimasukkan neraka. Karena di dalam neraka itu alaiha malaikatun sidadun
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu taat kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang terhadap perintahnya Allah. Makanya manusia itu adalah termasuk fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk itu adalah manusia. Manusia itu adalah lebih utama. Contohnya Nabi Muhammad SAW derajatnya melebihi malaikat. Malaikat saja sujud. Yang tidak mau sujud kepada manusia adalah iblis. Jadi ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, padha sujud, iblis ora gelem. Lha apa kok ora gelem sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lung jare iblis, aku digawe saka geni. Terus Nabi Adam digawe teko lemah, kok aku dikon sujud marang lemah, ora gelem. Itu namanya kesombongan. Kesombongan yang luar biasa yang dicontohkan oleh iblis atau setan. Jadi sifat sombong itu adalah sifatnya iblis, sifatnya setan. Jadi saya ulangi lagi bahwa manusia itu derajatnya akan lebih tinggi karena manusia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal, diberikan nafsu. Tapi kalau manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, kalah dengan nafsunya, maka manusia itu akan jatuh kepada derajat hewan. Tapi kalau sudah bisa mengendalikan diri, akalnya yang kuat, maka manusia itu akan lebih mulia manusia daripada malaikat. Contohnya para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian hari ini. Wa innama syaraful ilmi wa ta'ala a'lam bis-shawab. Akhiri hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.